Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, saya Nanda Fadeva dengan NIM 1011423014, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan membahas materi hukum perlindungan konsumen yang diampu oleh Bapak Bayu Lasmana Taruna SHIMH, dan video ini dibuat untuk membahas kembali beberapa materi penting yang telah dipelajari selama perkuliahan, yaitu mengenai pengertian perlindungan konsumen, sumber hukum perlindungan konsumen, serta jenis-jenis gugatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Baik, langsung saja, selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian perlindungan konsumen. Jadi teman-teman, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Nah, perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya yang berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen, memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan jasa, serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku-perilaku usaha lainnya sebagai penyedia kebutuhan konsumen. Hukum perlindungan konsumen secara umum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, baik dalam bidang hukum privat maupun dalam bidang hukum publik. Nah, kedudukan konsumen, hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi itu, teman-teman. Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia menimbang poin pertama, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Poin kedua, bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat didukung pertumbuhannya di dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Kemudian, pada poin ketiga, bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang atau jasa yang diperolehnya di pasar. Poin keempat, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap usaha yang bertanggung jawab. Nah, yang terakhir, bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum sepenuhnya memadai. Materi kedua terkait dengan sengketa konsumen. Nah, sengketa konsumen ini adalah perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha terkait tuntutan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat penggunaan barang atau jasa. Penyelesaiannya dapat dilakukan secara damai melalui lembaga khusus maupun lewat jalur pengadilan. Baik, berikut adalah rincian karakteristik sengketa konsumen yang berlaku di Indonesia. Di antaranya yang pertama, ketidakseimbangan posisi atau asimetri informasi. Yang kedua, mengenai penyelesaian yang cepat dan sederhana. Yang ketiga, dua jalur penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau peradilan umum maupun jalur non-litigasi. Yang terakhir, sifat dan hak yang dituntut, seperti pengembalian uang, penggantian barang, dan atau jasa. Proses ini didasarkan kepada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Cap/12/2001. Berikut adalah panduan lengkap cara mengajukan permohonan ke BPSK. Bagian pertama yaitu mempersiapkan dokumen seperti identitas diri, identitas pelaku usaha, bukti transaksi, dan kronologi singkat. Yang kedua adalah tahapan alur pengajuan dan persidangan. Pertama, pendaftaran tertulis atau lisan. Kita harus datang dulu ke sekretariat BPSK setempat,
Nah, kita akan diminta untuk mengisi formulir pengaduan resmi. Jika tidak bisa menulis, petugas sekretariat akan mencatat panduan kita secara lisan untuk kemudian kita tanda tangani. Selanjutnya, verifikasi berkas. Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap dan benar, pemohon akan menerima bukti tanda terima pendaftaran. Kemudian pemanggilan para pihak, paling lambat 3 hari kerja setelah berkas lengkap. Kemudian Ketua BPSK akan memanggil pelaku usaha secara tertulis untuk menghadiri persidangan. Kemudian pelaksanaan sidang. Nah, pelaksanaan sidang ini pertama wajib digelar selambat-lambatnya pada hari ke-7 kerja sejak permohonan diterima ke BPSK. Kemudian, setelah mendaftar, ada pemilihan metode penyelesaian di persidangan yang meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kemudian, batas waktu dan sifat putusan BPSK. Nah, ini wajib menyelesaikan seluruh proses persidangan dan mengeluarkan putusan dalam waktu maksimal 21 hari kerja sejak permohonan diterima oleh sekretariat. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, yang berarti memiliki kekuatan hukum untuk tetap dijalankan oleh pelaku usaha. Selanjutnya, kita akan membahas dasar hukum perlindungan konsumen. Nah, teman-teman, dasar hukum perlindungan konsumen ini dari segi hukum positif diantaranya, yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang higiene. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang barang menjadi undang-undang. Selanjutnya, asas dan tujuan perlindungan konsumen. Pertama, asas perlindungan konsumen. Dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia terdapat beberapa asas guna untuk memberikan arahan dan implementasinya. Nah, dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki hak dasar ketentuan yang kuat. Pada penjelasan pasal 2, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu yang pertama, asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengatur bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar kepada konsumen perihal produk, barang, atau jasa. Nah, yang kedua, ada asas keadilan. Nah, asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya masing-masing, yang dimana salah satunya beritikat baik. Konsumen harus beritikat baik terhadap pelaku usaha, begitupun pelaku usaha harus beritikat baik kepada konsumen. Yang ketiga, ada asas keseimbangan. Nah, asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintahan dalam arti material dan spiritual. Penyelenggaraan perlindungan konsumen ini diharapkan dapat mengakomodir segala macam kepentingan-kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah secara seimbang, baik dari aspek regulasi maupun norma-norma perlindungan konsumen. Kemudian yang keempat, ada keamanan dan keselamatan konsumen. Nah, asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Penyelenggaraan perlindungan konsumen ini diharapkan memperhatikan aspek-aspek keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan konsumen atas barang dan atau jasa, diawali dengan membuat regulasi yang baik, standarisasi, serta optimalisasi lembaga-lembaga pengawasan. Kemudian, asas yang kelima, yaitu asas kepentingan hukum.
Nah, asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan yang melindungi konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak termasuk konsumen. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang jenis-jenis gugatan yang dimana dalam perlindungan konsumen ini ada beberapa jenis-jenis gugatan. Yang pertama, gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH. Nah, gugatan ini diajukan apabila tindakan pelaku usaha melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dasar hukumnya ada pada pasal 1365 KUH Perdata. Contohnya, pelaku usaha memberikan informasi yang menyesatkan mengenai produk atau jasa. Yang kedua, ada gugatan ganti kerugian konsumen. Berdasarkan hak konsumen untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami akibat penggunaan barang atau jasa. Dasar hukumnya ada pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Contohnya, konsumen menuntut penggantian barang yang cacat atau rusak. Kemudian, ada gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Nah, konsumen dapat mengajukan sengketa kepada BPSK melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Dasar hukumnya ada pada pasal 52 Undang-Undang. Nah, teman-teman, kesimpulannya yaitu perlindungan konsumen di Indonesia punya pijakan yang kuat lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK, yang berarti bahwa peraturan ini dibuat supaya ada kepastian hukum. Konsumen bukan cuma dilindungi dengan konsep, tapi juga dibantu untuk memilih barang atau jasa dengan lebih aman, serta berarti mempertahankan haknya kalau dirugikan oleh pelaku usaha. Nah, UU-PK itu dijalankan dengan 5 prinsip utama, mulai dari manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan, sampai dengan kepastian hukum. Jadi, semua prosesnya diarahkan biar hubungan konsumen dan pelaku usaha jadi lebih fair dan struktur. Nah, UU-PK itu dijalankan dengan 5 prinsip utama, mulai dari manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan, sampai dengan kepastian hukum. Jadi, semua konsepnya diarahkan biar hubungan konsumen dan pelaku usaha lebih fair dan terukur. Kalau kita ngomongin masalahnya, sengketa konsumen biasanya muncul karena ketimpangan informasi. Makanya, sistem penyelesaiannya juga didesain supaya cepat dan simpel, nggak bertele-tele. Nah, itu tadi tentang perlindungan konsumen beserta kaitannya dengan gugatan-gugatan yang telah saya bahas. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.